Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yunda Valencia dengan NIM 22101075 dari Prodi S1 Kebidanan Fakultas Kesehatan Universitas Hang Tuah Pekanbaru. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang proses menstruasi dalam mata kuliah Biologi Reproduksi dengan dosen pengampu yaitu Ibu Rika Andriani, SST MKes. Menstruasi. Pasti kita sudah sering mendengar kata menstruasi. Tapi apa sih itu menstruasi? Menstruasi ataupun yang biasa kita kenal dengan haid ataupun datang bulan adalah perubahan fisiologi dalam tubuh wanita yang terjadi secara berkala, di mana menstruasi ini ditandai dengan keluarnya darah dari kemaluan wanita dikarenakan luruhnya dinding rahim bagian dalam atau endometrium karena tidak terjadinya pembuahan dan dipengaruhi oleh hormon reproduksi baik FSH estrogen atau LH progesteron. Hal ini biasanya terjadi setiap bulan sejak menarse atau haid pertama kali sampai menopause. Fase siklus menstruasi, di mana pada fase ini dimulai yaitu fase menstruasi. Fase ini terjadi biasanya dari hari pertama hingga hari kelima. Fase menstruasi ditandai dengan peluruhan lapisan rahim paling dalam atau endometrium karena tidak terjadi pembuahan pada sel telur. Umumnya, pendarahan pada fase ini terjadi selama 3 hingga 5 hari. Namun, jika terjadi hanya 2 hingga 7 hari, kondisi tersebut masih tergolong normal. Pada fase ini, wanita biasanya akan merasakan nyeri akibat kontraksi pada rahim saat terjadinya peluruhan. Fase kedua yaitu fase folikuler atau proliferasi, di mana terjadi pada hari ke-6 sampai 13. Fase ini, hormon estrogen akan meningkat dan membuat lapisan rahim berkembang dan menebal. Pada fase folikuler ini, salah satu folikel akan menghasilkan sel telur yang matang. Fase ketiga yaitu fase ovulasi. Fase ovulasi terjadi kira-kira pada hari ke-14. Pada fase ovulasi, sel telur siap untuk dibuahi oleh sperma. Hal ini disebabkan karena adanya peningkatan hormon lutein, sel telur yang telah dilepaskan akan berpindah ke tuba falopi dan menempel pada dinding rahim. Jika sel telur tidak dibuahi, maka akan melebur dalam kurun waktu 24 jam setelah terjadinya fase ovulasi. Pada fase ovulasi, vagina akan mengeluarkan cairan semacam lendir dari leher rahim, di mana cairan itu mirip keputihan namun bukan keputihan. Fase keempat yaitu fase luteal atau fase sekresi. Fase luteal atau sekresi ini berlangsung dari hari ke-15 hingga ke-28. Pada fase ini, sel telur yang telah dilepaskan dari ovarium akan bergerak dari tuba falopi ke rahim. Tingkat hormon progesteron akan meningkat untuk mempersiapkan lapisan rahim untuk kehamilan. Jika sel telur tidak dibuahi, maka akan terjadi menstruasi. Namun, jika sel telur dibuahi oleh sperma dan menempel pada dinding rahim, maka akan terjadi kehamilan. Fase siklus menstruasi. Proses menstruasi. Nah, setelah kita ketahui fase siklus menstruasi, yuk sekarang kita sama-sama ketahui proses menstruasi. Nah, proses menstruasi biasa terjadi pada seorang anak perempuan yang beranjak dewasa, kisaran umur 12 tahun ataupun lebih, sesuai dengan hormon si anak atau si calon remaja, di mana menstruasi ini menandakan bahwa secara fisik siap untuk bereproduksi. Proses menstruasi dimulai dari folikel primordial, di mana folikel ini sudah ada pada saat masih bayi.
Saat memasuki fase remaja, akan terjadi rangsangan ke hipotalamus menuju hipofise anterior yang merangsang GnRH mengeluarkan FSH. FSH akan merangsang pertumbuhan folikel primordial menjadi folikel primer, di mana folikel primer ini berfungsi mengeluarkan hormon estrogen untuk pertumbuhan tanda seks sekunder. Selanjutnya, tahap folikel sekunder. Pada tahap folikel ini, folikel berkembang dan mengandung sel TCA yang melepaskan hormon-hormon seperti estrogen. Hormon estrogen mempengaruhi endometrium tumbuh menjadi tebal atau fase proliferasi yang bertujuan mempersiapkan tempat sel telur yang akan dibuahi. Hormon estrogen juga mengalami peningkatan sehingga menekan pengeluaran FSH. Namun, hormon estrogen ini merangsang GnRH berupa LH. Nah, selanjutnya, LH akan merangsang folikel de Graaff yang telah dewasa dan banyak mengandung likur folikul untuk melepaskan sel telur atau ovulasi. Di mana setelah sel telur terlepas, fimbriae akan menangkap sel telur dan akan menariknya ke dalam tabung dan dibungkus oleh corona radiata yang akan memberikan nutrisi selama 48 jam. Kemudian, sel telur berubah menjadi rubrum berwarna merah. Selanjutnya, berubah menjadi korpus luteum berwarna kuning. Ini terbentuk oleh sebuah folikel yang sudah masak. Korpus luteum mengeluarkan hormon progesteron yang menyebabkan terjadinya sekresi endometrium lebih vaskular. Oleh karena itu tidak terjadi pembuahan. Kemudian korpus luteum bergenerasi. Setelah itu berubah menjadi korpun albian berwarna putih, di mana korpun albian memiliki kemampuan produksi hormon estrogen dan progesteron yang rendah, sehingga terjadi proses menstruasi. Itulah penjelasan singkat dari saya tentang proses menstruasi. Salah kata dan kekurangan saya mohon maaf. Saya mulai dari salam, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.